Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buat siang-siang walaupun puasa semangatnya terasa sampai sini. Selamat siang rekan-rekan semua. Sebenarnya rekan-rekan ya, kalau saya panggil adik-adik terlalu tua nanti kesannya saya agak rileks aja sedikit, jangan terlalu kaku. Kalau kaku siang-siang nanti ngantuk soalnya. Perkenalkan, saya Sofi Ahyar. Hari ini kita akan membahas terkait konsep sistem pemasyarakatan Indonesia sebagai mata pelatihan dari sistem pemasyarakatan Indonesia. Saya Sofi Ahyar, dahulu saya sebagai petugas Rutan Bandar Lampung sama seperti kalian. Jadi kalau nanti suatu saat kalian kepingin jadi pengajar, nggak mungkin nggak impossible kok. Ada barang buktinya di sini. Setelah dulu di Rutan Bandar Lampung, saya di Sekretariat Jenderal, kemudian menjadi Kasupakumas Protokol, lalu Kasubag TUP dan Protokol, dan Widya Iswara Ahli Muda. Ini nomor handphone saya kalau suatu saat ada yang mau ditanyakan terkait materi kita ya. Nah, kalau kita mau pergi ke suatu tempat atau disuruh ibu kita ke warung, tapi kita nggak tahu beli apa, sampai warung kita ngomong, saya mau ngapain ya? Padahal ibu kita sebenarnya pengennya beras, kita ngambilnya jagung. Kenapa? Karena kita nggak tahu tujuan. Sekarang kita ada di mana? Kita sekarang ada di konsepsi sistem pemasyarakatan, di mana ini merupakan pertemuan pertama dari 3 pertemuan dari pelatihan ini. Dari sini kita akan beranjak ke mana tujuannya. Di warung kita mau beli apa? Ini tujuannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep sistem pemasyarakatan. Dengan indikator kalian mampu menjelaskan konsepsi sistem pemasyarakatan itu sendiri. Kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, rangkaiannya adalah pretest, penyampaian materi, lalu akan ada post-test sebagai evaluasi dari nanti untuk mengetahui sejauh mana informasi yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita. Oke, saya ada pantun, tolong kalau saya bilang pada kalimat ke-1 ke-2, sudah tahu kan ngomong apa? Ngomong apa? Makasih, saya memang cakep kok. Ayo ting-ting kebingungan. Bertanya sejenak, cari alamat. Gede banget. Selamat datang tuan dan puan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat. Ya, ayo ting-ting, semangat kalian ya. Nah, kita mau ice breaking dulu nih biar gak ngantuk. Kalian akan isikan 1 sifat kalian masing-masing kepada tentang 1 kata tentang diri kalian. Ayo diisi. Kemudian akan saya bacakan dan kawan kalian akan menebak. Baik, terima kasih. Putar kembali. Nah, saya akan coba bacakan, nanti akan ada yang menebak ya. Humoris, saya minta Riko. Tebak siapa itu? Almadi, Pak. Almadi mana Almadi? Benar nggak? Nah, tuh kan. Berarti sudah saling mengenal satu sama lain ya. Baik, terima kasih sudah kita bacakan semua 5 sifat dari kawan kalian masing-masing dan semua ternyata saling mengenal. Mantap. Nah, oke, sekarang siapkan handphone masing-masing. Kita mau pretest nih menggunakan joinmyquiz.com. Masukkan kode yang ada di layar dan kerjakan soal-soal sesuai dengan yang kalian tahu. Baik, terima kasih. Oke, ada yang merah, nggak apa-apa. Namanya juga baru belajar, berarti ada yang salah jawab soalnya. Diingat nggak soalnya tadi? Kalau nanti kira-kira soal itu muncul di materi, cari jawabannya supaya nanti pas post testnya benar semua ya. Kita nonton sebentar, simak baik-baik. Baik, ada yang mau ngasih pendapat nggak? Oke, keren. Siapa nih? Silakan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda, Dadul Ginti, Pak.
Siap, yang saya dapat dari video tersebut Pak, pada video zaman dahulu dan zaman sekarang, kita lihat bahwa zaman sekarang lebih melakukan banyak kegiatan pembinaan Pak. Siapa Pak? Oke, tepuk tangan. Kenapa nih? Halo, keren. Anak muda yang keren nih. Berarti tadi sudah sama. Kamu setuju nggak Firza pendapatmu dengan kita tadi? Siap, setuju. Oke, sama berarti ya, bahwa sekarang banyak pembinaan kepada warga binaan kemasyarakatan dibanding zaman dulu. Sekarang kita masuk ke materi konsepsi sistem pemasyarakatan yang terdapat 3 tahap. Pertama sebelum perjuangan, sebelum kemerdekaan. Yang kedua yaitu saat perjuangan, dan ketiga setelah kemerdekaan, di mana munculnya pemasyarakatan. Ini secara singkat akan saya bahas. Untuk lengkapnya materi bisa kalian unduh di akhir pembelajaran, nanti akan saya kasihkan QR code-nya. Pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan tahap pertama, di mana tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan rasa takut. Dulu itu buat nakut-nakutin pemidanaan itu. Nah di tahap kedua, di mana pada masa perjuangan tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi. Beda yang awalnya bikin takut, sekarang rehabilitasi. Di tahap ketiga, muncullah pemasyarakatan. Jadi jangan sampai kita orang pemasyarakatan nggak tahu kapan muncul konsep pemasyarakatan. Kalau dia nanya kapan muncul pemasyarakatan, setelah kemerdekaan tahun 63, tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Ya, itu muncul pemasyarakatan. Dari mana muncul gagasan pemasyarakatan ini? Dari Dr. Saharjo SH. Saat itu sebagai Menteri Kehakiman, beliau menyampaikan bahwa pemasyarakatan merupakan tujuan dari pidana penjara Indonesia. Nah, setelah gagasan yang muncul, ada logonya. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang tahu nggak? Oh, oke. Silahkan Firza. Logonya pohon beringin. Pohon beringin. Ada yang jawab padi nggak? Nggak ada. Pohon beringin juga? Oke. Tepuk tangan buat semua. Pinter. Pohon beringin. Pohon beringin, pengayoman dan tujuan pidana penjara. Oke, supaya nggak ngantuk, saya minta Alma dibaca secara singkat. Paragraf terakhir aja. Siap. Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluhan bagi petugas dalam membina narapidana. Maka tujuan pidana penjara kami rumuskan kembali. Di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan kata lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Oke, gila orangnya beringin saya segitu gagahnya. Baik, pohon beringin sebagai logo pengayoman ya. Dari situ ada gambar yang awalnya logo pertama dan jadi logo saat ini menjadi logo pengayoman. 5 gagasan konsep pemasyarakatan oleh Dr. Saharjo. Yang pertama memperkenalkan narapidana dan masyarakat. Setelah diperkenalkan, yang kedua diayomi sebagai memberikan bekal hidup. Lalu penjatuhan pidana bukanlah tindakan penghukuman. Lalu mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan pembinaan tidak boleh bersifat hanya ngisi waktu saja. Benar-benar dididik, bukan hanya untuk menunggu waktu bebas doang. Ya. Ini perbedaan kepenjaraan dan pemasyarakatan. Yang pertama dulu balas dendam, penjaraan. Sekarang pemasyarakatan menganut rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam kepenjaraan, pelanggar hukum sebagai objek. Dalam pemasyarakatan, pelanggar hukum sebagai subjek. Dan masyarakat terlibat pasif. Dalam pemasyarakatan, masyarakat terlibat secara aktif. Ini gambar. Terdapat pelatihan, terdapat asimilasi, terdapat pemberian fasilitas untuk warga binaan, dan terdapat pemenuhan hak-hak lain bagi warga binaan di LPKA. Itu salah satu contohnya ya. Sekarang ada yang mau nanya nggak? Oke, silakan. Kirim. Mengapa pohon beringin dijadikan sebuah lambang? Kenapa pohon beringin? Pinter nanya nih. Kenapa nggak padi? Ya, kenapa nggak teratai? Ya, karena filosofi pohon beringin itu dengan akar yang menjuntai dan saling menyatu menggambarkan persatuan. Lalu ketika dia ribut dan tinggi besar, dia membuat teduh yang di bawahnya, mengayomi. Makanya muncul pengayoman itu. Oke? Dapat dipahami? Ada lagi yang mau nanya? Silakan Firza. Sebenarnya Pak, mengapa disebutkan penjatuhan pidana? Bukankah penghukuman atau balas dendam dari negara? Oke, kenapa disebut bukan balas dendam? Karena tadi kita sudah lihat bahwa tujuan pemasyarakatan itu untuk mempersiapkan seseorang warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Jadi bukan untuk balas dendam, justru malah bikin dia siap kembali lebih baik lagi setelah dia menjalani masa hukuman. Dapat dipahami ya? Oke.
Sekarang saya akan beri kalian menjadi 3 kelompok, di mana kalian memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi dan menyampaikan paparan dalam waktu 1 menit. Silakan per kelompok. Oke, waktunya sudah habis. Oke, kelompok mana yang mau bahas? Oke, silakan Ramadi. Kelompok 1. Kesimpulan yang bisa saya ambil, pelaksanaan pidana yang kemerdekaan sebelum masa kemerdekaan Indonesia mengalami perkembangan dengan tujuan pembinaan saat itu mengalami perubahan mulai dari pembalasan, penjaraan, serta reformasi dan rehabilitasi. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk paparan singkatnya. Betul sekali kesimpulannya, sangat-sangat tepat. Pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan sebelum masa kemerdekaan mengalami perkembangan dengan tujuan pemidanaan menjadi pemasyarakatan. Baiklah, ini QR code-nya bisa kalian scan sekarang untuk dapat unduh materi saya dan modul kalian. Di situ sudah saya siapkan semua untuk dapat kalian nanti belajar mandiri setelah pembelajaran hari ini di kelas. Sudah diunduh ya semua? Oke? Baik, sekarang siapkan handphonenya. Kita akan join post test. Kalau tadi pre-test, saya harapkan post testnya udah makin hijau-hijau semua nih. Oke, ini kodenya silakan. Dimulai dari sekarang. Oke, alhamdulillah hijau semua. Nggak ada lagi, kalau tadi pre-test masih ada yang merah, sekarang hijau semua. Artinya materi-materi yang sudah saya sampaikan bisa dapat kita cerna dan dapat berubah, menambah pengetahuan yang kita semua nggak tahu menjadi tahu ya. Kalau ada yang mau nanya di luar kelas itu udah habis waktu kan, ini nomor WhatsApp saya, bisa kalian WhatsApp nanti terkait pemasyarakatan boleh atau terkait hal-hal lain pun boleh, karena saya available kok, kecuali kalau tengah malam jangan dihubungin ya, saya balasnya besok paginya juga. Saya punya sebuah kata bijak. Bila kaum muda yang telah belajar dan menganggap dirinya terlalu tinggi untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Dari Tan Malaka, kita belajar setinggi langit, kemanapun kita belajar, tapi jangan sampai kita menganggap orang yang lebih rendah daripada kita. Oke? Mantap banget dah. Oke, saya menghargai dan sangat mengapresiasi kehadiran kalian, baik dalam fisik ataupun psikis yang sudah fokus belajar bersama, sharing informasi, sharing knowledge. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi manfaat bagi diri kita, bangsa dan negara. Saya mohon maaf jika terdapat kalimat atau sikap yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan oleh kawan-kawan semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, silakan.